Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini dalam sesi memahami cara kerja internet, kita akan membahas tentang apa itu web server, apa itu dan mengapa hal tersebut penting. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari saja tentang yang pertama itu apa itu web server, fungsi web server, cara kerja web server, serta contoh dari web server. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang apa itu web server. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah melihat video sebelumnya, ini pasti udah tahu ya yang dimaksud dengan mengirimkan respon itu yang bagaimana. Jadi si web browser mengirimkan permintaan, apa yang mau dilihatnya di internet. Nah, web server inilah yang mengirim respon atas permintaan dari web browser. Jadi kalau misal web browser minta tutorial membuat website, maka web server akan mengirimkan juga file berupa cara membuat website. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja dari web server. Lalu, apa aja fungsi dari web server? Fungsi utama server atau web server adalah untuk melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web, termasuk yang di dalam berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi. Nah, jadi pada saat kita mengakses sebuah website, yang mengelola, yang mengirimkan, yang mentransfer seluruh data-data yang ada di website itu adalah web server. Cara kerja web server cukup sederhana. Tugas web server ialah menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien. Nah, jadi dia nerima permintaan dari klien, lalu dia kembalikan lagi permintaan tersebut menjadi respon sesuai dengan apa yang diminta oleh klien. Nah, perangkat lunak pada web server terdapat di komputer server di mana merupakan tempat menyimpan data-data website. Di samping itu, komputer server membutuhkan akses internet agar tetap terhubung sehingga dapat diakses oleh klien. Nah, jadi web server itu merupakan perangkat lunak atau software. Sementara tempat data-data tersebut disimpan atau data website tersebut disimpan itu tetaplah di dalam sebuah komputer, yang mana komputer tersebut harus kita online kan, harus kita hubungkan ke internet agar klien dapat mengakses komputer kita. Nah, jadi pada saat klien mengakses sebuah website, itu sebenarnya si klien mengakses komputer kita atau komputer server kita. Dan fungsi web server tersebut adalah mengelola supaya klien dapat mengakses website kita, dapat mengakses komputer server kita di internet. Nah, jadi data itu disimpan di komputer, yang diakses klien itu komputer kita, komputer server atau yang komputer server atau server gitu kan. Tapi yang membuat supaya komputer kita bisa diakses dari internet itulah yang disebut dengan aplikasi web browser. Jadi web server itu aplikasinya, sementara servernya itu tersebut itu komputer yang menyimpan data-data tersebut. Contoh web server. Nah, ada banyak.
Ini saya kasih contoh 3. Yang pertama itu Apache. Mungkin kalau misalnya yang udah pernah masuk ke dunia pemrograman atau dunia website, pasti nggak asing nih dengan yang namanya Apache. Apache merupakan awal mula software open source alternatif dari Netscape yang kemudian pada bulan April 1996 menjadi program yang populer dan sering digunakan di internet. Apache merupakan salah satu server tertua di dunia. Nah, pada umumnya juga para pemula akan lebih banyak menggunakan ini web server Apache karena penggunaannya yang lebih mudah. Lalu yang kedua ada Nginx. Nginx adalah program yang bersifat open source yang dapat digunakan oleh siapapun secara gratis. Kelebihan yang dimiliki Nginx yaitu kemampuannya dalam menghandle traffic yang tinggi dibandingkan dengan Apache. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat website yang mana trafiknya itu tinggi, trafik itu kunjungan ya. Jadi dalam satu waktu ada berapa pengunjung di website kita. Nah, itu sama dengan trafik. Jadi kalau misalnya kita akan membuat website yang trafiknya tinggi, itu lebih baik atau lebih bagus dan disarankan menggunakan web server Nginx. Karena kemampuannya dalam menghandle trafik yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada IIS, memiliki fitur File Transfer Protocol atau FTP yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Gopher, NNTP, dan pengelola web. Server ini hanya didukung oleh operasi sistem Windows. PHP pada IIS lebih stabil dan juga cepat. Nah, jadi kalau kita menggunakan web server IIS ini akan lebih cepat pada saat mengeksekusi bahasa pemrograman PHP. Ya, pada video kali ini kita nggak bahas terlalu panjang karena emang pembahasannya hanya sampai situ aja. Cukup untuk video hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian semua mempelajari hal baru hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.